Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Hasdani Harahap dengan NIM 2007020052 dengan mata pelajaran Teknologi Lingkungan Kelautan dan Pesisir. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester. Soal pertama, parameter fisik kimiawi apa saja yang Anda ketahui yang terkandung dalam air laut dan apa kegunaan kita mempelajari parameter tersebut? Jawabannya, yang pertama ada temperatur air laut. Temperatur air laut adalah temperatur di permukaan air laut yang dipengaruhi sinar matahari. Temperatur atau suhu di permukaan laut berubah-ubah. Faktor yang mempengaruhi perubahan suhu, yaitu yang pertama ada radiasi matahari, posisi matahari, letak geografis, musim, kondisi awan, proses interaksi air atau udara, penguapan, serta hembusan angin. Yang kedua, warna. Pada dasarnya, air yang tidak berwarna, airnya hanya menyerap cahaya yang kemudian dipantulkan. Cahaya matahari terdiri dari 7, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ultraviolet. Saat sinar matahari menyentuh air laut, cahayanya akan berubah dengan molekul-molekul air laut. Sebagai cahaya akan diserap oleh molekul air dan sisanya diserap ke segala arah. Yang ketiga ada salinitas. Salinitas adalah kadar garam yang terlarut dalam Yang ketiga ada salinitas. Salinitas adalah kadar garam yang terlarut dalam air. Satuan dalam salinitas adalah per mili persen, yaitu jumlah berat total garam material padat yang terkandung dalam 1000 gram air laut. Salinitas air laut rata-rata 3,5% per kilogram. Yang keempat ada kepadatan air laut. Kepadatan air laut adalah jumlah massa air laut per satuan volume. Nilai kepadatan air laut pada umumnya di antara 1,2 sampai 1,7 gram per cm kuadrat. Nilai tekanan air laut sangat berkaitan dengan temperatur, salinitas, dan tekanan. Yang kedua, salinitas merupakan salah satu parameter kimia. Faktor apa saja yang mempengaruhi kadar salinitas di suatu perairan? Seperti yang kita tahu, salinitas merupakan sebuah konsep yang menggambarkan kadar garam dan tingkat keasinan air, tanah, atau benda cair lainnya. Faktor yang mempengaruhi salinitas perairan, yang pertama, tingkat penguapan. Ketika proses penguapan terjadi di wilayah perairan, volume air akan berkurang karena terangkat ke udara. Akan tetapi, kadar garam yang terdapat pada air tersebut tidak akan ikut terangkat. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat penguapan di suatu wilayah perairan, maka akan semakin tinggi juga tingkat salinitasnya. Yang kedua, ada curah hujan. Intensitas curah hujan yang muncul di suatu wilayah akan mempengaruhi volume airnya. Volume air yang lebih besar akan menurunkan kadar garam yang dikandungnya, sehingga apabila curah hujan rendah, maka tingkat salinitasnya akan semakin tinggi dan sebaliknya. Yang ketiga, pencampuran air tawar. Volume air tawar yang bercampur ke laut dapat mempengaruhi tingkat kadar garam yang terdapat di perairan tersebut. Semakin banyak air tawar, tingkat salinitas di bawah 0,05% bercampur dengan air laut yang memiliki salinitas lebih tinggi, maka kadar garamnya akan semakin rendah. Yang keempat, arus laut. Arus laut mempunyai peran yang besar terhadap penyebaran konsentrasi air garam di laut. Jika suatu wilayah terjadi tingkat penguapan yang tinggi dan curah hujan yang rendah sehingga menghasilkan tingkat salinitas yang tinggi, arus laut akan membantu penyebaran kadar garam sehingga menyebar di suatu wilayah laut lainnya. Pertanyaan ketiga, ekowisata pesisir dapat terdiri dari beberapa bidang. Sebutkan beberapa di antaranya dan uraikan teknik yang dapat digunakan untuk menilai potensi ekowisata pada tiap bidang tersebut. Pertama, ekowisata sendiri adalah jenis wisata yang dengan minat khusus. Aktivitas yang dimiliki adalah aktivitas yang berhubungan dengan laut, yang di bawah laut maupun yang di atas laut. Secara umum, ekowisata mencakup 3 kawasan, yang itu di permukaan, di bawah laut, dan di pesisir air laut. Yang pertama, ekowisata permukaan air laut.
Bisa jadi seperti tempat memancing. Di sekitar Pantai Ulele, Banda Aceh, di daerah jembatannya, ada beberapa orang yang melakukan kegiatan memancing. Tempat tersebut menurut saya, memiliki potensi untuk dijadikan tempat wisata di sore hari bagi pengunjung yang datang hanya untuk melihat sunset ataupun memancing untuk mendapatkan beberapa ikan atau untuk membuang penat sambil memancing. Yang kedua, ekowisata bawah laut. Seperti yang saya ketahui, ada di Pulau Banyak, salah satu titiknya tepatnya di ujung Pulau Asok. Di tempat itu ada menyediakan khusus untuk snorkeling. Tempat titik itu menjadi titik wisata karena memiliki perairan bawah laut yang indah, terumbu karang yang indah, bahkan ikan-ikan yang sangat indah. Jadi, menurut saya, tempat tersebut memiliki potensi ekowisata yang tak akan bosan untuk dikunjungi tiap tahun ataupun tiap liburan. Yang ketiga, ada ekowisata di permukaan laut. Seperti yang sering kita lihat, seperti di Lampu, itu menjadi tempat-tempat wisata para mahasiswa untuk melepaskan penatnya, ataupun tidak hanya mahasiswa, para pengunjung juga mendatangi tempat tersebut untuk dijadikan wisata, seperti melihat sunset, sunrise, ataupun tempat bersantai. Dengan pemandangan ombak dan angin laut, menurut saya itu memiliki potensi menjadikan ekowisata untuk melepas penat.